Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan kita seketika hadis kita riwayatkan keyakinan yang tentang dengan keyakinan yang mantap tadi itu yang memang sudah betul-betul tersemat di dalam hati para sahabat dan juga dengan para tabi'in setelah mereka dan juga dengan generasi-generasi ulama yang menyusul, yang walaupun dalam suasana tidak ada kamera di samping menyamping, yang walaupun suasana dalam suasana tidak diperhatikan oleh orang-orang yang terhormat, hanya duduk dengan santri, hanya duduk dengan orang ramai, hanya duduk dengan ahli majlis, tapi ternyata dengan mereka boleh duduk sopan santun dengan penuh tawajuh dalam keadaan suci dan bersih, dengan hadap kiblat dan juga dengan mengikuti tiap pembicaraan dan juga tiap kata-kata yang dilantunkan di dalam rangkaian hadis yang diriwayatkan. Yang kalau memang kita dituntut untuk bersalawat, dia bersalawat. Kalau yang memang dengan kita tutup untuk taradhi, kita ucapkan radhiyallahu ta'ala anhu, begitulah seterusnya. Kenapa? Sebab dengan jelmaan yakin tadi itu memang betul-betul sudah sebati dalam hidup. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang dimanapun, kalau kita ingin pasti dengan jawabannya, kenapa sampai berlaku kejanggalan? Itu disebabkan karena tidak yakin. Kenapa dia tidak membacanya? Kenapa dia tidak bangun? Kenapa dia tidak bangkit? Kenapa dia tidak berdoa? Kenapa dia tidak mengaminkan? Kenapa dia tidak membaca? Confirm dan pasti bahasa Arab akan dipelajari. Yang kalau pada saat kita sudah nampak, masya Allah, tabarakallah, mempelajari bahasa Arab, sudah mendapatkan penghormatan, sudah mendapatkan pencalonan untuk menjadi warga surga, dan itu memang sudah dipisah-pisahkan oleh para malaikat tempat-tempat dan kediaman mereka. Ada banglo-banglo indah mewah berupa istana cantik yang salah satunya saja menelan biaya pembangunan tidak keluar daripada sampai sekian ratus juta. Itu siapa tuh yang duduk di situ? Masya Allah, tabarakallah, itu calon-calon ahli surga. Calon-calon ahli surga, tentu bahasa yang digunakan di dalam surga itu adalah bahasa Arab. Bahasa ahli surga adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasanya Rasulullah SAW. Itu tidak lagi semacam itu, akan ramai orang-orang yang kursus dan juga yang mempelajari bahasa Arab untuk melayakkan diri menjadi calon-calon bekal yang akan menjadi penghuni-penghuni surga, dan juga dengan tempat fasiliti yang memang sudah cukup menggiurkan dan menggugah hati dan perasaan. Kenapa? Karena sudah nampak dilihat dengan mata kepala kita. Tadi pada saat tidak ada yang semacam itu, belajar bahasa nampak, duduk di masjid dengan elok, kesannya pun juga tidak kelihatan. Berzikir dengan tahmid dan takbir, balasannya tidak dilihat, begitulah seterusnya. Ini antara daripada sebab yang menyebabkan dengan semangat kita jadi mudah. Makanya itu kalau kita nak lebih pasti, ramai selepas sembahyang 5 waktu, orang-orang yang berzikir, zikirnya tidak cukup. Tidak cukup 33 kali dengan tasbih, 33 kali dengan tahmid, 33 kali dengan takbir. Kenapa? Sebab bagi kita kurang atau lebih. Kalau tak pun rasa-rasa tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak ada yakin di situ. Apalagi kalau untuk ditashkil, itu jauh lagi daripada khayalan kita. Ditashkil itu pengorbanan lagi, 40 hari lagi, 3 hari lagi, dengan ibadahnya, dengan etikanya, dengan jaulanya, dengan kartuzaninya. Oh jauh. Ini kita masih pada tahap permulaan. Bagaimana? Agar dengan amalan-amalan yang Nabi kita sampaikan, kita memiliki suatu keyakinan kalau memang itu hadis sahih, kalau memang itu baginda yang bersabda, kalau memang itu berkenaan dengan urusan akhirat, tidak ada insan yang paling mengetahui tentang akhirat itu daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Percayakan dengan baginda Nabi? Iya. Yakinkah dengan baginda Nabi? Iya. Cintakah dengan baginda Nabi? Iya. Sayangkah dengan baginda Nabi? Iya. Dan apakah anda sudah sebati dengan hadis yang Nabi kita riwayatkan? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kamu kecuali kalau pada saat aku lebih dicintainya daripada segala-galanya. Ya, seperti itulah mahabbah kami. Tapi kenapa masih lesu, jenuh, hilang semangat, tidak ada tenaga dan kekuatan? Jawabannya karena tidak yakin.
Jadi keyakinan manusia, ya kalau pada saat benda sesuatu itu telah nampak di depan mata kepalanya, dapat dilihatnya, dapat didengarnya, dapat diucapnya, dapat dirasanya, dapat dirabanya, baru dia yakin. Kita tidak mendukung yang semacam itu. Sebab yang seperti itu sudah tidak ada artinya. Itu bukan lagi satu keyakinan, bukan lagi suatu keimanan. Arti daripada iman, kita mengimani sesuatu yang tidak nampak dengan mata kepala kita, kita bergantung keyakinan kepada as-sadiqul musaddaq, insan dan manusia yang paling kita kagumi, dan juga dengan manusia yang paling kita percayai itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita sudah dapat menyimak dan juga dapat memberikan jawaban kepada pertanyaan yang kita tanyakan tadi itu. Kenapa ulama-ulama kita boleh khusyuk? Kenapa ulama-ulama kita boleh disiplin? Kenapa dengan ulama-ulama kita boleh mengawal diri dan juga dengan keadaan? Karena dengan keyakinan yang membalut dan juga dengan keyakinan yang menyelubungi atau juga yang memayungi hati dan perasaan mereka, sehingga salah seorang daripada mereka mengatakan, kalau memang Nabi kita bersabda seperti itu berarti betul. Ikana Muhammadun qad qala dzalika faqad sadaq. Kalau dengan baginda sudah berucap dan bercakap seperti itu berarti benar, yang walaupun aku tidak melihat dan juga tidak menyaksikannya. Sehingga salah seorang daripada mereka pada waktu dia pergi ke masjid, maka pada masa dia melangkahkan kakinya tidak sebagaimana pada waktu kita melangkahkan. Dia langkahkan kakinya, jarak antara langkah dengan langkah dekat sekali, seperti robotnya yang berjalan. Kenapa dia melangkah semacam itu? Tidak sebagaimana kita polis, bang, satu melangkah sampai 1,5 meter jauhnya. Kak, dia berjalan macam itu. Dia berjalannya pelan-pelan semacam itu. Pergi ke masjid seperti stroke-nya, seperti kaku, seperti budak kecil yang baru berjalan. Kenapa berjalan seperti robot semacam itu? Karena yakin tiap langkah akan dibalas dengan 10 kebaikan, akan terangkat martabatnya, akan mendapatkan keampunan dosa yang nanti kita istilahkan dengan kasratul khuta ilal masajid, banyak-banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Sehingga kalau melangkah luas semacam itu, kita tidak mendapatkan langkah-langkah yang banyak. Kenapa? Karena yakin. Bani Salimah, Nabi kita bersabda, diarakum tuktabu antarukum. Hei Bani Salimah, tetap saja kamu di tempat kediaman, di tempat tinggalnya masing-masing. Sebab sejauh jarak yang kalian tempuh, sebanyak langkah yang kalian langkahkan, sebanyak itulah ganjaran pahala yang kalian peroleh. Kenapa dengan mereka yang walaupun jauh, yang walaupun melihat dan juga menyaksikan tempat-tempat yang cukup menggiurkan, samping masjid kan serono. Kalau pada kita boleh duduk samping masjid, paling tidak yang kita mungkin kita boleh sembahyang 5 waktu. Bagi mereka itu bukan satu keseronokan. Kenapa? Sebab kalau saya rumahku dekat dengan masjid, hati kita tidak teruji, keikhlasan kita tidak teruji, kesabaran kita tidak teruji, kejujuran kita tidak teruji, kemampuan kita tidak teruji, akhlak kita tidak teruji. Kenapa? Karena dekat. Tapi kalau pada saat jauh, tapi tetap kita memilih yang dekat, sebab kita tahu diri kita di siapa. Kalau kita jauh daripada masjid, teruji tidak teruji, kompor kita tidak boleh datang ke masjid. Mereka dahulu jauh tak kisah. Kenapa? Sebab mereka meyakini ini ibadahku untuk Sang Pencipta. Aku akan mendapatkan kehormatan yang tidak ada tandingannya. Kehormatan daripada makhluk pun untuk kita mendapatkan watika. Ternyata dengan kita berani untuk mengorbankan apa saja dalam rangka untuk kita mendapatkan kehormatan. Bagi mereka tidak ada kehormatan seperti kehormatan yang Allah bagikan. Sehingga jarak ukuran yang begitu jauh tadi itu mereka tempuh dan juga mereka cabar dan juga mereka lenyapkan segala tantangan dan problem. Yang penting mencumana dengan aku sampai dapat menjunjung tinggi perintah Allah Jalla wa'ala. Keyakinan seperti itulah yang ingin kita miliki. Kalau kita yakin, insya Allah cukup. Mana buktinya berarti? Saya lupa buat dompet hari ini. Sengaja tadi itu supaya nampak ringan. Tapi nak dompet yang duitnya banyak sekali. Udah ada bang kira-kira. Tak apalah. Ada dalam 10.000 kah misalnya. Ada dalam berapa ratus ribu kah. Haji ini tak banyak duit. Masya Allah, tabarakallah. Karena kita yakin 50 ringgit ini ada nilainya.
Karena kita yakin 10 ringgit itu ada hitungannya. Karena kita tahu RM1 itu kita boleh beli 3 keripik atau juga donat. Makanya itu pada waktu kita menghitung, tak mau kita hitung secara sembarangan. Sampai kadang-kadang kita gunakan ludah. Begitu. Kenapa? Supaya tidak sampai sekali itu menjadi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Haji beli 300 ringgit. 300 saja. Kenapa kita guna ludah? Kenapa kita hitung sekali lagi? Karena kita tahu nilai yang RM1, nilai yang 10, nilai yang 50 itu sangat-sangat berarti sekali. Tak nak kalau pada saat kita membayar lebih, dan juga tidak mau kalau pada saat dengan kita terima kurang. Macam mana tasbih? Tasbih ada dengan tasbihnya yang memang betul-betul teliti. Subhanallah, dilihatnya dia dan subhanallah, 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 subhanallah. Tak semacam itu. Itu keyakinan kita sekarang. Keyakinan kita dengan duit seperti tadi. Tahu kita bayar lebih kita rugi, dibayar kurang kita juga rugi. Kita mau hitungannya tepat. Dia terima tepat, kita juga membayar tepat. Kenapa? Lebih atau kurang akan merugikan. Nah, tidak merugikankah kira-kira kepada ibadah kita? Tidak merugikankah kira-kira kepada sembahyang kita? Tidak merugikankah kira-kira kepada umur kita? Peluang waktu Allah berikan cukup. Apakah kira-kira yang datang kemari tadi itu seketika kita sama-sama sembahyang berjamaah dan sama-sama berzikir? Ada yang zikirnya cukup, ada yang berzikirnya kurang, sama saja waktunya. Yang nanti insya Allah cukup ya makan malam ini banyak kan? Atau kurang, malam ini kurang lagi. Yang sebelum itu cukup-cukuplah ala kulli hal. Tapi hari ini mudah-mudahan ada lebihannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah tuh, Masya Allah. Nanti selepas kita pengajian di sini kita ada makan daging rusak, nasi buryani atau juga nasi bukhari. Tidak mau kalau sampai kita tidak dapat menikmati kelezatan nasi buryani akan disajikan nanti. Insya Allah sudah, sebab baunya pun juga sudah mempesona. Baunya menunjukkan bau maksakan memang lezat rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau macam itu buat bahasa yang sama pada waktu kita bertasbih. Jangan sampai kita tidak dapat bagian. Jangan sampai dengan jumlahnya tidak cukup. Ya Allah. Jadi Tuan Haji macam mana Tuan Haji? Itu tidak cukup 3.000. Tak kisahlah. 2,5 ke 2.100 ke 1.008 ke sama saja. Mana ada yang cakap dengan itu? Nah, mana boleh disamakan 2.000 dengan 3.000? Tak ada yang bercakap 2.008 sama dengan 3, 10 sama dengan 8, 8 sama dengan 7. Mesti 8 memang 8, 1.000 memang 1.000. Kita hitung-hitung. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kenapa kita tidak menghitung amalan yang sepatutnya dibaca 100 kali, yang sepatutnya dibaca 33 kali? Oh, jawabannya kembali kepada pertanyaan atau kembali pada Haji, kembali hitungannya cukup Ji, tak payah hitung. Kembali kepada cerita kita tadi, karena faktor kita tidak yakin, karena keyakinan masih belum tersemat di dalam hati. Akhirnya itu yang membuat kita susah bangkit, susah berzikir, susah beramal. Di samping juga dengan godaannya, di samping juga dengan cabarannya. Dalam waktu yang sama, sebanyak apapun cabarannya, sebanyak apapun godaannya, kalau yakinnya sudah kental, kebaikan akan kita laksanakan. Tak mau kalau sampai kurang, tak mau kalau sampai ketinggalan. Yakinnya kental. Yang makan tangan kiri itu Nabi kita katakan setan, dia tidak mau kalau sampai dengan baginda marah dan benci kepadanya. Maka dalam kondisi seperti apapun, tetap dia makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya. Masya Allah, tabarakallah. Limada? Karena yakin. Kalau kita yakin masuk ke masjid, berarti kita melangkahkan kaki kita ke tempat tumpuan rahmat dan maghfirah. Tidak akan mungkin kaki kiri yang masuk. Tapi kita kadang-kadang kita tak kisah kiri kah yang kita langkahkan, kanan kah yang masuk terlebih dahulu. Itu kita tidak peduli. Ketandas pun juga macam itu. Apakah kanan atau kiri? Kenapa? Sebab itu tadi karena kita tidak yakin. Dan Allah pula tak nak dengan orang yang setengah-setengah, yang ibadahnya secara terpaksa, yang ibadahnya karena dorongan. Allah inginkan tulus ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man amila amalan asyraka fihi ghairi."
fahuwa liman asyrak atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beramal yang mensekutukan aku dengan seseorang, maka untuk seseorang itulah amalannya. Jadi pada hari kiamat nanti, mana ganjaran tasbih, mana ganjaran tazkir, mana ganjaran i'tikaf, mana ganjaran haji, ya Allah ya Arhamar Rahimin, mana pahala wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji mabrur itu tidak ada balasannya selain daripada surga. Jadi pada itu cari, malaikat pun tolong cari, coba malaikat, jangan tersimpan, coba mungkin dalam disket yang satu itu kali, coba buka disket yang itu dulu, dicarikan lagi, buka lagi dokumennya, dibukakan lagi, malaikat yang betul lah, wah tak ingat dah, tuh, ini ada tulisannya ini di gelang tabung haji bagi tahun 1425, ada gelangnya tuh bawa mati. Takkan tidak ada dalam cacitannya. Oke, kata malaikat. Sampai marah-marah lagi dengan malaikat. Adalah semacam itu. Ini misal saja. Malaikat mengatakan minta maaf. Tidak ada. Kenapa? Disebabkan karena Ji beribadah ke Mekah pada saat itu tidak lebih daripada untuk menampakkan nama, ikat nama. Sebab orang-orang di office kita semuanya haji. Kita belum ada hajinya lagi. Jadi kita nak tambahkan nama dikat. Nama kita jadi itu ada tambahan Haji Maskur, Haji Mansur, Haji Mastur, Haji Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Jadi rasa malulah kita, duit banyak, kereta ada 4 biji, rumah mewah, tapi kita belum pernah pergi haji. Nama kita masih dengan Haji siapa? Belum ada haji siapa? Sehingga kita pergi ke Mekah untuk mendapatkan hajinya tadi itu. Jadi kata malaikat, J, kalau belum mendapatkan ini, J boleh mengambil balasan pahalanya itu kepada tukang tulis haji di dunia kemarin. Itu yang cokkan nama tetal haji itu, ambilkan ke dia, sebab haji tujuannya untuk mendapatkan nama itu saja. Seperti itu ya, yang disebutkan di dalam hadis kursi. Baca hadis pertama bang.